Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa ilaihi amruna fahuwa radun al-hadis. Bapak Ibu kalian, jamaah eh, syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga yang paling utama adalah nikmat keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah thalabul ilmi eh, yang rutin kita lakukan di setiap Senin malam ini. Jadi bedah kitab kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis mungkin tinggal dua kali pertemuan lagi ya. Pertemuan hari ini, minggu depan dan penutup ya kan. Nah, pada bagian akhir ini ya kita akan membahas eh, bagian akhir terkait dengan kritik ya pada pemikiran yang sangat menonjol penting dalam peradaban kapitalis ya, yaitu terkait dengan individualisme dan liberalisme. Baik, saya mohon izin share untuk pertemuan malam ini ya. Jadi kita membahas ya di malam ini itu kritik terhadap konsep terpenting dalam peradaban Barat, yaitu kapital individualisme dan liberalisme gitu kan. Nah, eh malam ini kita fokus pada poin yang pertama, yaitu terkait dengan individualisme ya. Nanti minggu depan kita liberalisme dan minggu depannya lagi itu penutup ya, solusi secara utuh ya, walaupun juga secara garis besar yaitu dalam eh, perspektif Islam itu kan. Jadi di bagian akhir itu babnya itu kesimpulan dan jalan keluar. Nah, baik kita lihat yang pertama ya terkait dengan kritik bagian terpenting dari pemikiran Barat yaitu liberalisme. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara terkait dengan peradaban seperti yang pernah kita bahas mungkin pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan peradaban itu tidak lain adalah konsepsi ya, seperangkat konsepsi tentang kehidupan atau yang dalam bahasa Arabnya itu mafahim anil hayah ya. Jadi pemahaman-pemahaman tentang kehidupan. Itu yang terkait dengan peradaban ya. Nah, berarti kalau kita bicara terkait dengan peradaban barat itu adalah seperangkat konsepsi ya, kehidupan menurut pandangan barat ya kan. Nah, faktanya kalau kita lihat di dalam buku ini dijelaskan ada dua ya, dua mafahim anil hayah dari barat ini. Yang pertama yang bersifat mendasar ya, yang itu merupakan eh, standar nilai dan cita-cita bagi masyarakat ya.
kapitalis Barat maksudnya. Nah, ini ada dua yang paling penting, yaitu individualisme dan liberalisme. Nah, kita nanti akan membahas poin yang pertama malam ini, individualisme ya. Kemudian ada juga perang konsepsi atau mafahim yang muncul dari Barat itu adalah yang bersifat sekunder atau cabang gitu kan. Di antaranya rasionalisme, empirisme, pragmatisme, dan termasuk di dalamnya juga desakralisasi agama ya, yaitu menggugurkan kesucian agama. Nah, ini kita tidak bahas, walaupun secara umum sudah kita bahas sebenarnya di awal kritik terkait dengan paham-paham ini. Nah, di bab ini fokusnya kedua, ya, dua ide utama, yaitu individualisme dan liberalisme. Nah, pemikir Barat sendiri, yaitu ini ya, dalam bukunya Liberty dan Property, ya, beliau dia menyebutkan von Mises ini. Doktrin yang membedakan filsafat sosial barat itu adalah individualisme, dia bilang gitu kan. Di mana individualisme itu bertujuan untuk menciptakan sebuah iklim di mana individu bebas untuk berpikir, ya, bebas untuk memilih, bebas untuk bertindak tanpa batasan dari institusi masyarakat. Ya. Karena menurut mereka masyarakat yang menindas dan represif maksudnya, yaitu negara. Itu menurut von Mises, gitu kan. Dalam bukunya Liberty dan Property menggambarkan bahwa ya individualisme itu ditujukan untuk menciptakan iklim kebebasan bagi individu. Nah, kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas selanjutnya itu kan, ya. Jadi dua pemikiran dasar Barat itu tidak lain adalah tadi individualisme dan liberalisme. Karena itu kita akan membahas nanti ya dua hal ini ya mulai dari fakta dan kritiknya. Kita akan membahas fakta yang terkait dengan individualisme, kita juga akan membahas terkait dengan liberalisme ya, fakta dan kritiknya. Nah, malam ini kita fokus ke pembahasan yang pertama yaitu individualisme, bagaimana faktanya dan kemudian kritik serta solusi dalam pandangan Islam secara global, gitu kan. Baik, kita lihat yang pertama, fakta terkait dengan individualisme itu kan. Jadi kalau kita perhatikan ya dalam pandangan Barat ya, ya dan para ilmuwannya, mereka menggambarkan bahwa individualisme itu berasal dari bahasa Latin. Ya. Jadi individualisme itu berasal dari bahasa Latin yang artinya individu, yang bukan artinya, yang kata asalnya itu individum. Ya. Apa yang disebut dengan individuum? Individuum itu adalah tidak dapat dipecah, tidak dapat dibagi, atau bagian yang eh, tidak dapat dibagi-bagi. Ya. Nah, sehingga ini pengertian dasar dari individualisme dari kata individuum ya. Nah, kemudian pengertian ini berkembang menjadi pandangan filosofis yang memutlakan individu itu ya dengan sebuah definisi atau sebuah fakta bahwa individu itu adalah entitas yang tak terpisahkan, memiliki kebebasan berpikir, memilih dan bertindak. Ya. Itu dalam dalam konteks asal kata ya dari sisi bahasa. Nah, individualisme juga kalau kita lihat dalam konteks peradaban Barat ya, itu juga digunakan sebagai lawan dari sosialisme, sosialisme gitu kan. Atau juga kesosialan, sociability, atau juga kolektivisme, kolektivisme gitu kan. Nah, jadi dengan dua sudut pandang ini dari sisi akar kata ya berkembang kemudian menjadi pandangan filosofis
kemudian dilihat juga dari sudut pandang individualisme lawan dari sosialisme, kesosialan dan kolektivisme, maka kita melihat bahwa dalam konteks individualisme ini secara teori itu menganggap bahwa individu itu memiliki sikap sifat yang superior dan nilai tertinggi di atas semua realitas ya yang itu berlawanan dengan sosialisme, kesosialan dan kolektivisme. Nah, itu secara fakta kalau kita bicara terkait dengan individualisme ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam konteks perjalanannya, gitu kan, maka individualisme ya, dalam perspektif Barat ini itu memiliki dimensi politik, ekonomi, dan sosial. Ya. Jadi pandangan politik artinya apa? Dalam konsep politik ya, individualisme ini sangat memperhatikan individu dan inisiatif individu serta mengurangi atau menafikan peran negara. Ini yang dalam konteks politik, maka peran negara itu untuk menjaga kepentingan individu. Sehingga regulasi yang dibuat itu adalah regulasi dalam rangka menjaga kebebasan individu ketika benturan antara individu satu dengan individu yang lain. Karena itu kalau kita lihat dalam realitas kehidupan politik ya, termasuk kita saksikan hari ini di politik di negara Indonesia itu kan, karena individualisme yang menjadi acuan ya, paham individualisme ini, maka ketika kemudian terjadi pertentangan, konflik antara individu, individu satu dengan individu yang lain, sebenarnya yang penentu itu bukan hukum realitasnya. Penentu itu siapa yang punya uang, siapa yang berkuasa ya. Nah, sehingga hukum itu tidak lagi menjadi panglima. Yang menjadi panglima penentu itu adalah kepentingan yang punya uang gitu kan, yang punya istilahnya itu kekuasaan ya. Nah, itu yang pertama ya, individualisme dari dimensi politik ya. Kemudian disebutkan juga di sini individualisme dari dimensi kemasyarakatan ya. Itu fokus pada hak individu ya. Eh, Istilahnya itu membuat konfrontasi itu kan antara hak individu dengan hak kelompok. Membatasi peran negara dan lembaga-lembaga sosial ya untuk melayani kepentingan individu tadi. Nah, sementara pandangan kosmik itu disebutkan individu menjadi penguasa dan pusat alam semesta, mengendalikan keberadaannya dan memiliki kebebasan memilih gaya hidup. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pandangan mereka terkait dengan individu ya, dengan paham individualismenya, kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan sejarah, individualisme di Barat itu mencerminkan konflik Barat ya, dengan rejim totaliter sebelum pencerahan. Di antara makanya kita lihat konflik sebelum masa pencerahan itu kan diwakili kelompok agama dan kelompok ilmuwan. Ya. Kelompok agama membonceng penguasa. Ya. Atau kebalikannya mutualisme antara penguasa dengan eh, kelompok agama berhadapan dengan masyarakat salah satunya intelektual ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari fakta ini ya bahwa individualisme di Barat mencerminkan konflik Barat dengan rejim totaliternya sebelum abad pencerahan, maka setelah pencerahan kan kita tahu akhirnya individualisme betul-betul kemudian diberikan kebebasan yang luar biasa yang bertumpu tadi kepada individu. Nah, kemudian yang individualisme juga dalam konteks Barat ini pangan lambang pandan baru di mana indikat pertama yang mendahului negara dan masyarakat. Artinya menurut mereka ya sebelum ada negara dan masyarakat itu ada individu. Ya. Karena itu ya individu itu menjadi tujuan negara dan masyarakat untuk melindungi hak-hak individu.
Yaitu apa? Hak individu itu salah satunya tadi kebebasan. Nah, sehingga mereka menganggap akhirnya bahwa individualisme ya yang di dalamnya ada kepentingan-kepentingan yang bersifat individu itu melahirkan hak-hak kodrati yang wajib kemudian dinikmati, yang wajib kemudian dipertahankan oleh negara dan masyarakat. Artinya apa? Individu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk berbuat, ya kan? Tidak peduli perbuatan itu bertentangan dengan masyarakat, aturan negara, itu kan? Selama kemudian itu eh, istilahnya itu dikehendaki oleh individu, ya, negara harus mengikuti. Sehingga aturan itu sebenarnya untuk melegalkan, untuk menjamin kebebasan individu, bukan untuk menciptakan ketentraman dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Tapi aturan undang-undang yang ada justru untuk melegitimasi kebebasan individu dalam interaksinya di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu poin yang kedua, itu kan, kalau kita melihat fakta realitas individu. Kemudian yang ketiga, realitas yang bisa kita saksikan, fakta yang terkait dengan individualisme ini, kalau kita perhatikan, individualisme ini lahir dari akidah sekularisme. Jadi seperti yang pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya, itu kan, maaf ya, bahwa itu lahir dari sekularisme ini, ya. Karena faktanya kalau kita lihat dalam dalam konteks eh, perjalanan perkembangan masyarakat Barat, ya, dimulai abad ke-8 pencerahan tadi, yang akhirnya kemudian melahirkan sekularisme, di mana agama tidak boleh kemudian mengatur kehidupan mereka. Agama diakui, ya, tapi tidak boleh mengatur kehidupan mereka. Maka dalam konteks kebebasan perilaku ini, ya, muncullah yaitu sifat atau sikap yang disebut dengan individualisme. Jadi eh di sini disebutkan di dalam buku ini, ya, individualisme itu terpancar dari sekularisme, di mana sekularisme, ya, itu muncul sebagai respon, ya, manusia Barat agar terbebas dari otoritas gereja dan raja yang sifatnya represif. Ya. Nah, akhirnya karena mereka memutus dominasi gereja, ya, maka dalam konteks individualisme ini, perilaku individu ini, sebenarnya juga karena lahir dari akidah sekularisme tadi, memutus hubungan dengan akhirat, mengalihkan fokus ke dunia itu kan. Sehingga akhirnya, ya, tadi, ya, menjadikan individu itu sebagai penguasa dan pusat dari kegiatan. Jadi kepentingan individu sebagai penguasa dan pusat aktivitas mereka. Nah, eh, seperti yang sering kita juga temukan, bahwa setiap konsep biasanya didukung oleh teori, gitu kan. Nah, jadi sama ketika lahir individualisme ini yang muncul dari akidah sekularisme ini juga dalam tataran teorinya mereka juga didukung, ya, oleh teori yang disebut dengan teori hak alami. Ya. Jadi sentralitas individu ini, ya, di mana individu menjadi fokus, ya, fokus dan pusat, ya, kekuasaan itu didukung oleh teori hak alami, di mana dalamnya itu menyebutkan individu memiliki hak yang tidak tercabut yang berasal dari kodratnya, atau bahasanya itu jas natural, kan. Jadi betul-betul bahwa menurut mereka individualisme atau kemudian sikap individualisme itu sesuatu yang kodrati, sesuatu yang natural, alami, lebih dulu dibandingkan dengan masyarakat dan negara. Jadi keberadaan individu ini, individualisme ini mendahului masyarakat dan negara. Karena itu secara alami maka individualisme itu harus kemudian dijaga.
Nah, sehingga eh, individu ya tadi ya, jadi individu yang dilahirkan dengan hak-hak yang alamiah, menurut mereka eksistensi mereka serta hak-haknya semua itu mendahului eksistensi masyarakat dengan undang-undang, legislasi dan batasan-batasan. Artinya, menurut paham realitas di tengah-tengah masyarakat Barat, bahwa individu itu lebih dulu dibandingkan dengan undang-undang, legislasi, dan batasan-batasan. Nah, lalu bagaimana konteksnya dalam interaksi di tengah-tengah masyarakat? Ya, maka ada yang disebut nanti teori kontrak sosial, ya kan? Jadi, ketika kemudian individu ini interaksi di tengah-tengah masyarakat, kontrak sosial, muncullah yang disebut dengan kontrak sosial, dan kontrak sosial itu diwujudkan oleh negara. Ya. Jadi, nah disitulah ada hak individu yang dilepaskan. Ya. Jadi, individu melepaskan haknya untuk kehendak kolektif yang diwujudkan oleh negara melalui kontrak sosial. Untuk apa? Untuk menjamin tidak terjadinya benturan, konflik, dan kacauan ketika mereka berkumpul. Ya. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa menurut pandang mereka, manusia ya, esensinya itu adalah individu. Dan individu itu makhluk non-sosial dari sisi asal dan tabiat. Nah, inilah beberapa fakta kalau kita lihat eh, realitas terkait dengan individualisme dalam pandangan Barat. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kesimpulannya ya, kalau kita lihat dari sisi realitas ini, maka eh, individu itu merupakan pilar peradaban kapitalisme, kan. Jadi eh dalam di awal tadi sudah disebutkan bahwa individualisme ini merupakan pemikiran penting ya, mafahim anil hayah ya, pemahaman tentang kehidupan, konsepsi ternyata kalau kita tadi individualisme ini pilar peradaban kapitalisme. Nah, ini salah satu yang dikemukakan oleh ilmuwan mereka. Ricardo ya kan, menyebutkan bahwa individualisme itu sebagai karakteristik kultural penentu peradaban Barat. Ya, dalam bukunya yang berjudul Uniqueness of Western Civilization, gitu kan? Civilization, gitu kan? Di buku ini kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait dengan individualisme itu sebagai pilar peradaban Barat. Jadi intinya ya, individualisme merupakan pilar peradaban kapitalis, menganggap masyarakat itu sebagai kumpulan individu. Jadi hanya sekedar kumpulan individu yang masing-masing punya kepentingan dan harus dijaga kepentingan individu-individu tersebut. Nah, kebebasan individu termasuk berkeyakinan ya dan berekonomi itu sesuatu yang sakral. Jadi oleh karena itu tidak ada paksaan ya untuk beragama, mau beragama silahkan, mau tidak silahkan. Ketika dia mengakui agama tertentu, mau menjalankan ibadah juga silahkan, mau enggak juga silahkan. Ya. Ya termasuk juga dalam konteks ekonomi, apapun ya dalam sistem ekonomi kapitalis yang merupakan cerminan dari individualisme, apapun bisa dimiliki oleh individu, gitu kan. Bebas apapun ya, individu mau berbuat apapun ya terkait dengan sumber daya alam, ya, sumber daya ekonomi. Nah, lalu peran negara itu apa? Negara membatasi kebebasan ekonomi untuk menjamin kebebasan. Jadi ada regulasi itu untuk menjamin justru kebebasan. Bukan karena secara filosofi harus ada regulasi dari negara. Jadi negara itu hadir justru untuk menjaga kebebasan ekonomi dan kebebasan beragama setiap individu. Nah, agar itu bisa memiliki kekuatan, maka ya negara itu dilengkapi dengan kekuatan militer dan hukum. Tapi tetap
kedaulatan itu tetap milik individu, bukan kemudian milik negara atau milik masyarakat. Sehingga dalam peradaban barat ini ya simpulannya negara itu adalah sarana bukan tujuan karena itu kedaulatan tadi tetap secara konsep itu ada di individu. Nah, ini adalah fakta ya yang terkait dengan eh, individualisme dalam pandangan Barat ya kan. Nah kita lihat ya kritik yang dibuat oleh pengarang buku ini ya, buku kritik terhadap pemikiran Barat dan kapitalisme terkait dengan paham individualisme. Ada tiga yang dikritik oleh pengarang buku ini. Yang pertama ya kritiknya itu adalah bahwa eh, tidak ada hak alami sejak kelahirannya. Artinya yang namanya hak alami itu sebenarnya tidak ada, itu kan. Kenapa tidak ada? Nanti kita lihat ya kan. Penjelasan dari pengarang kitab ini. Jadi eh, ketika kemudian muncul tadi bahwa individualisme ini dasarnya karena memang sesuatu yang kodrati bahasa mereka, sesuatu yang alami. Ya. Sejak lahir ya, ada kebebasan individu. Sejak lahir manusia bebas berkehendak. Teorinya itu kan. Nah, ini seperti yang dinyatakan oleh Hobbes gitu kan. Dia menyebutkan bahwa kebebasan untuk menggunakan kekuasaan sesuai dengan keinginan demi menjaga diri gitu kan. Jadi kalau kalau kita perhatikan di sini ya, aduh maaf ini ada sedikitnya. Jadi eh pernyataan Hobbes ini dia menggambarkan ya bahwa kebebasan eh, untuk untuk menggunakan maaf ya kekuasaan sesuai dengan keinginannya. Sedikit ada salah ketik ya. Hmm, Jadi di pemikiran Hobbes ini ya itu menyebutkan bahwa kebebasan untuk menggunakan kekuasaan sesuai dengan keinginan demi menjaga diri. Kemudian sama juga itu kan bahwa eh kelihatan ya Mas Baskoro itunya slide nya. Bentar. Belum di full screen. Oh belum di sorry, sorry. Oke ya. Nah ini kok kalau di full screen suka ada berdobel ya. Nggak tahu nih lah. Jadi kelihatannya ada dua. Ternyata ketika dilihat itu ada satu. Baik, nggak apa-apa gitu ya. Yang kedua, pernyataan Immanuel Kant ya. Dia menganggap bahwa dengan eh, satu teori ya yang dianggap pikiran manusia itu sebagai bawaan lahir, a priori ya. Apa yang disebut dengan a priori? A priori itu merujuk pada pengetahuan atau konsep yang dianggap sebagai bawaan lahir atau independen dari pengalaman. Artinya perbuatan manusia itu alami seperti itu gitu kan. Nah, dari situ juga muncul juga teori konsepsi terkait individu ya. Jadi ada pernyataan Hobbes itu kan ada pernyataan Immanuel Kant, ada juga teori yang terkait dengan konsepsi individu ya. Yang itu didasarkan kepada fakta menurut mereka teori itu kemudian menjelaskan konsep individu yang memiliki hak-hak kodrati atau hak-hak prapolitik atau prakontrak seperti yang mereka katakan. Jadi mereka menganggap hak-hak individu tadi lebih tinggi dari masyarakat dengan sistem legislasi dan hukumnya berdasarkan gagasan kondisi alam, state of nature itu tadi. Nah, kalau kita perhatikan kritik dari pengarang buku ini, ya,
Jadi bahwa eh, hak individu itu adalah sesuatu yang alami sejak lahirnya, itu tidak ada. Jadi pernyataan bahwa hak individu merupakan hak alami sejak kelahirannya itu disebutkan sesuatu yang sifatnya imajiner atau hayalan yang tidak memiliki realitas. Nanti kita akan tunjukkan ya pernyataan ini ya eh, apa sesuai realitas ya. Jadi kita akan pahami bahwa memang tidak ada yang namanya ya individu itu malah memiliki hak alami sejak kelahirannya. Nah, jadi eh, ini kritik yang pertama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa persepsi Barat yang mengatakan bahwa individu itu ada hak individu secara alami sejak kelahirannya, itu pernyataan yang imajiner, hayalan yang tidak memiliki realitas. Ya. Lalu realitasnya seperti apa? Nah, dijelaskan dalam buku ini. Kalau kita realitasnya, karena berbicara terkait dengan hak alami manusia sejak kelahiran, berarti sebenarnya berbicara terkait dengan perilaku manusia. Ya, ya, terkait dengan perilaku manusia. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa manusia itu berperilaku karena manusia memiliki potensi kehidupan. Ya. Jadi potensi manusia, kehidupan yang ada dalam diri manusia, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini untuk menjelaskan lebih lanjut aja, bahwa manusia itu memiliki potensi, ya, potensi kehidupan, ya. Jadi tokotun hayawiyatun ya dalam bahasa eh, Arabnya ya. Jadi ada potensi kehidupan manusia, di mana potensi kehidupan manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama apa yang disebut dengan kebutuhan fisik, ini sudah kita bahas sebenarnya, tapi kita refresh aja dulu ya, supaya nanti jelas itu kan, bahwa hak alami manusia sejak lahir itu imajiner atau khoyali ya. Nah, manusia, ya, potensi kehidupan dalam diri manusia ada dua. Kebutuhan fisik, ya. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang lahir karena adanya kerdas struktur organ tubuh manusia. Yang ini membutuhkan pemenuhan berupa bisa keadaan seperti tidur, istirahat, suhu udara. Membutuhkan berupa benda, makanan, minuman, udara, atau aktivitas. Ya, makan, bernapas, BAB, dan BAK. Nah, karakteristiknya kebutuhan eh, fisik ini ya. Yang pertama muncul dari dalam diri manusia, tidak membutuhkan rangsangan dari luar, membutuhkan jenis zat tertentu dengan kadar tertentu pula, dan yang ketiga jika tidak terpenuhi itu akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh, bahkan bisa sampai pada yang namanya kematian. Nah, ini karakteristik kebutuhan fisik. Nah, yang kedua, potensi kehidupan manusia itu ada yang disebut dengan naluri. Naluri itu apa? Khosiat dalam diri manusia agar manusia dapat mempertahankan eksistensi dirinya, dapat melanjutkan keturunannya, serta dapat mencari petunjuk terkait dengan keberadaan Sang Pencipta. Nah, naluri ini diwujudkan dalam tiga bentuk. Guriyatun nau yang disebut dengan naluri kasih sayang atau naluri untuk melanjutkan keturunan. Ya. Kemudian yang kedua, naluri untuk mempertahankan hidup atau mempertahankan diri yang disebut dengan Gharijatul Baqo. Dan yang ketiga, naluri beragama yaitu mensucikan sesuatu yang di luar dirinya yang disebut dengan Gharijatul Tadayun. Nah, kalau kita lihat, ini karakteristik naluri berbeda dengan kebutuhan fisik. Ya. Karakteristik naluri ini muncul karena reaksi atas rangsangan dari luar diri manusia. Makanya bisa aja ini hilang, bukan hilang maksudnya, bisa aja dilupakan. Ketika reaksi itu kemudian tidak ada, ketika rangsangan itu tidak ada. Misalnya orang yang sibuk belajar, sibuk meniti karir, kadang-kadang sampai lupa dia belum menikah. Itu bukan berarti dia tidak memiliki gurjatunau, ya, tapi teralihkan. Ya. Makanya karakteristik yang kedua itu adalah naluri itu dapat dialihkan ke sesuatu yang lain.
Nah, dampaknya atau akibat ketika tidak terpenuhi itu tidak akan mengakibatkan kematian, ya, tapi naluri itu hanya menimbulkan gejolak batinia. Nah, ini kan kalau kita lihat karakteristik perbuatan manusia. Nah, kita lihat apakah kebutuhan fisik dan naluri ini sifatnya alami enggak ketika menuntut ada kebutuhan. Nah, ini kita lihat contoh ya untuk menunjukkan benarkah bahwa dua karakteristik ini akan melahirkan perbuatan yang alami sehingga wajib kemudian dijaga, wajib kemudian dipertahankan ya oleh masyarakat dan negara. Ya. Nah, faktanya kalau kita lihat secara realitas ya, kita lihat realitasnya gitu kan. Kebutuhan jadi realitasnya ya, potensi manusia ini ya, kebutuhan fisik dan naluri tadi itu dua-duanya butuh pemenuhan. Walaupun tadi ya karakteristiknya itu ya ketika dia muncul ya rangsangan, misalnya ketika naluri mempertahankan hidup ya. Ketika ada ancaman dia bisa lari. Ya takut. Ya. Atau kebutuhan fisik. Ketika dia lapar dia butuh makan. Jadi dua-duanya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan naluri tadi, itu memerlukan pemenuhan. Ya. Lapar dia perlu makan. Haus dia perlu minum. Gitu kan. Ngantuk dia perlu tidur. Ya, itu perlu. Gitu kan. Nah, kemudian dari sisi naluri tadi ya ketika dia mencintai seseorang ya, ya, misalnya naluri mempertahankan hidup ya. Sorry. Tadi naluri mempertahankan hidup ya ketika ada yang mengancam dia lari atau melawan. Naluri agama dia punya rasa kagum bukan bukan kagum ya. Punya rasa mensucikan ya sesuatu kekuatan di luar dirinya. Nah, masalahnya ketika duanya ini muncul, kedua potensi manusia itu muncul ya, kebutuhan fisik atau naluri, apakah langsung? Ternyata tidak. Ya. Jadi tidak langsung kemudian melahirkan sebuah perbuatan. Jadi di sini kita lihat nanti kritiknya itu di sini kan menunjukkan bahwa tidak itu ketika ya kebutuhan fisik nah atau intinya ada dalam diri manusia itu muncul ya sehingga butuh pemenuhan itu tidak otomatis ya dipenuhi itu kan memang akan dipenuhi tapi ada satu proses yang disebut dengan pemikiran misalnya ketika seseorang lapar itu tidak otomatis langsung dia makan ada proses berpikir dulu ya. Ya, proses berpikir ya ketika dia lapar itu tidak langsung apapun dimakan enggak, maka akan melahirkan ya pemikiran sebelum perbuatan. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan dalam dirinya ketika makan misalnya, ketika minum ya atau ketika misalnya muncul naluri seksualnya itu terkait dengan dua hal ya. Pertama terkait dengan keyakinannya, yang kedua terkait dengan sistem kehidupan yang dia yakini dari yang lahir dari akidah tadi. Misalnya itu kan orang yang berpikir ya memiliki keyakinan akidah Islam ya Muslim maksudnya ketika dia lapar, dia akan berpikir, dia akan mencari makanan, makanan yang menurut keyakinan dia halal. Maka walaupun dia lapar ya, maka dia tidak akan langsung makan ketika yang di hadapannya itu misalnya mohon maaf daging babi. Ketika dia haus, ketika yang ada di hadapannya khomer, maka dia tidak akan makan itu. Kenapa? Karena di sini ada pemikiran dulu itu kan. Tapi bagi orang-orang yang non-muslim, misalnya ketika dia lapar, ya bisa jadi ketika ada daging babi ya dia makan. Bahkan dia cari juga itu kan. Mungkin persepsi dia misalnya itu makanan yang enak. Ya. Ketika dia misalnya haus, ada minuman keras, dia cari juga minuman keras. Ya. Nah, artinya ini untuk menunjukkan bahwa eh, perbuatan manusia itu tidak melahirkan sorry ya
potensi manusia yang terkait dengan ya karena kan tadi ya kembali bahwa perilaku manusia itu pasti muncul dari potensi kehidupan manusia yang memerlukan pemenuhan tadi, baik kebutuhan fisik maupun naluri. Tapi ternyata tidak secara alamiah menghasilkan perbuatan, tidak otomatis. Di dalamnya ada pemikiran yang mengendalikan. Nah, dari pemikiran inilah menghasilkan sebuah aktivitas yang disebut dengan perbuatan. Karena itu, kalau kita lihat ya, perbuatan ini, maka kita simpulkan bahwa ketika manusia ya memiliki kebutuhan fisik, ketika manusia memiliki muncul dalam dirinya naluri yang harus dipenuhi, maka dia tidak otomatis ya, tidak otomatis, tidak alami langsung memenuhi kebutuhan tersebut. Pasti dia berpikir, baru setelah dia berpikir akan melahirkan sebuah perbuatan. Artinya, perbuatan manusia tadi itu tidak alami. Perbuatan manusia dalam rangka memenuhi ya potensi kehidupannya, yaitu kebutuhan fisik dan naluri itu, dia akan dikendalikan oleh pemahaman dan pengalamannya. Jadi dari sini kita bisa tunjukkan ya oleh pengarang kitab ini bahwa ada hak-hak manusia yang kodrati dan alami itu khoyaliyah, imajiner. Faktanya apa? Ketika manusia membutuhkan pemenuhan yang lahir dari kebutuhan fisik maupun nalari, ada pemikiran yang mengendalikannya. Berarti perbuatan manusia itu sebenarnya tidak alami. Ya. Tapi perbuatan manusia itu akan sesuai dengan pemahaman dan pengalamannya. Ya kan? Nah, ini bisa kita lihat realitasnya juga itu kan. Secara realitas, misalnya ini ya, tentang perilaku seks. Kalau perilaku tentang seks itu sifatnya alami, ya, maka mereka akan berarti dari sejak awal sampai hari ini itu pandangan mereka terkait dengan seks itu sama. Tapi faktanya beda. Di Barat sendiri berbeda. Misalnya, peradaban Eropa abad pertengahan, ya, mereka menganggap bahwa menikah itu sesuatu yang buruk gitu kan. Sehingga mereka mengadopsi ide kerohiban dan sifatnya represif gitu kan. Jadi Eropa mengatakan orang yang berhubungan seks itu sesuatu yang aib gitu kan. Bukan aib, sorry. Sesuatu yang tidak akan menghantarkan kepada kemuliaan manusia. Makanya manusia yang terbaik itu yang tidak nikah. Ini kan jelas bertentangan dengan fitrah. Kenapa kok muncul pemahaman seperti itu? Karena tadi ini muncul dari pemahaman. Nah, tapi kalau kita lihat manusia peradaban Eropa modern hari ini sama juga menyalahi fitrah juga ketika muncul misalnya keinginan untuk berbuat memenuhi naluri seksualnya, mereka mengadopsi ya ide-ide yang bebas tadi ya. Muncullah kemudian pornografi, seks bebas, bahkan termasuk di dalamnya mereka menyetujui homoseksual. Nah, ini kan juga hasil pemikiran. Jadi kenapa dulu itu kemudian yang baik itu adalah ya ide kerohiban ya. Sementara sekarang justru liberal bebas, berarti ada perubahan pemahaman. Karena ada perubahan pemahaman berarti ya perilaku manusia itu tidak ada yang alami. Hak manusia juga tidak ada yang kodratri. Semuanya itu dibentuk oleh pemikiran yang di dalamnya ada pemahaman terkait dengan keyakinan dan aturan. Nah, berbeda juga kan kalau dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam ketika orang kemudian terdorong untuk melakukan seksual, dia akan bertanya halal dan haram. Maka dia akan bagaimana melihat aturan Islam. Muncullah di dalam aturan itu aturan pernikahan. Dan ini yang saya kira yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi eh, tidak membungkam, artinya tidak menghilangkan potensi istilahnya itu naluri seksualnya, tapi juga tidak memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Jadi peradaban Islam mengakui naluri dan pemuasannya, namun mengatur manifestasi pemuasannya dan tidak membebaskan. Artinya kalau kita lihat dengan tiga karakteristik pemenuhan seks ini, ya,
realitas terhadap pembunuhan seks ini tidak alami. Ya. Semuanya dikendalikan oleh pemahaman ya, ketika akan berbuat. Ya kan. Nah, itu yang pertama ya, kritik dari pengarang kitab ini bahwa individualisme itu ya salah satu kerusakannya tidak ada bahwa eh, perilaku manusia itu perilaku yang kodrati, yang alami, yang harus kemudian dijaga ya. Tapi faktanya kalau kita lihat perilaku manusia itu muncul dari pemahaman dan pengalaman ya kan. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya alami. Maka tidak ada sebenarnya hak-hak yang disebut dengan hak alami tadi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam peradaban barat tadi mereka menyatakan bahwa manusia itu makhluk individualis, ya. Ini juga keliru, ya. Kenapa keliru? Hanya kalau kita lihat secara realitas manusia itu justru ya, itu makhluk sosial sejak awal. Ya ini sangat-sangat mudah sebenarnya kita pahami juga ya. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang hidup sendirian, ya kan. Pasti dia membutuhkan interaksi dengan masyarakat. Jadi kalau kita lihat sejak peradaban bahkan Barat sendiri mengenal yang disebut dengan state of civil ya, keadaan sipil. Jadi individualisme itu bukan sesuatu yang alamiah. Justru alamiahnya, realitasnya manusia itu makhluk sosial yang secara inherent terikat pada sistem dan negara. Di mana sistem yang mereka wujudkan tersebut hasil kesepakatan atau hasil pemikiran ya. Jadi sistem ini ya secara fundamental menetapkan hak dan kewajiban setiap individu sehingga membentuk kerangka dasar eksistensi sosial di antara mereka. Jadi intinya sekali lagi bahwa manusia itu bukan makhluk individu. Justru ya sejak awal manusia itu makhluk sosial. Ya. Nah, lalu bagaimana menurut mereka manusia itu kan tadi ya, manusia itu makhluk individu. Cuman ketika berinteraksi muncullah yang disebut dengan tadi teori kontrak sosial. Itu juga sebenarnya mitos itu kan. Artinya kontrak sosial itu faktanya itu juga ya eh, ada tapi sebenarnya bukan bukan yang utama gitu kan. Jadi pandangan Barat bahwa manusia beralih dari keadaan alamiah kepada masyarakat sipil melalui kontrak sosial yang mengklaim individu mendahului kelompok dan kehendak individu adalah asas itu salah secara pemikiran. Kenapa? Karena realitasnya masyarakat manapun sebenarnya kumpulan manusia ya dengan hubungan-hubungan permanen di mana kelompok muncul dari interaksi individu bukan sekedar agregasi. Makanya nanti fakta kalau kita lihat kan ada yang disebut dengan kerumunan, ada yang disebut dengan masyarakat. Kerumunan yaitu nggak bisa dikatakan dan tidak ada realitasnya itu kerumunan itu nggak ada yang bersifat permanen. Yang bersifat permanen itu masyarakat. Kerumunan itu sementara. Gitu. Sementara realitasnya yang disebut dengan masyarakat itu bukan hanya di kumpulan individu. Tapi nanti kita lihat ada pemikiran, perasaan, dan aturan. Itulah yang mengikat mereka. Nah sehingga kalau kita lihat masyarakat itu adalah jalinan kepentingan dan pemikiran. Jadi eh, faktanya tadi nggak bisa ya individu itu hidup manusia itu hidup secara menyendiri. Manusia hidup itu pasti bermasyarakat, pasti membutuhkan orang yang lain. Nah, interaksi mereka yang permanen ini ada empat karakteristik masyarakat ya kan. Sehingga kenapa kemudian melahirkan masyarakat tadi ya memang secara alamiah itu membutuhkan. Pertama, kalau kita lihat di sini disebutkan ada empat karakteristik yang mewujudkan sebuah masyarakat. Pertama ada hubungan yang permanen. Jadi esensinya masyarakat itu ya itu terbentuk dari ikatan-ikatan yang lestari antara individu dengan individu. Itu diikat ya kan. Kemudian yang kedua, masyarakat di dalam masyarakat itu ada kesatuan sistem.
Terlepas apakah sistem itu baik atau buruk. Sistem itu sesuai dengan fitrah manusia atau tidak. Pasti di dalam masyarakat itu ada aturan, ada norma yang mengatur mereka. Kenapa? Karena tadi, ya, ketika mereka hidup itu harus ada aturan di tengah-tengah masyarakat itu. Kemudian juga dorongan kepentingan. Kenapa kemudian manusia itu tidak bisa hidup sendirian? Asalnya justru manusia itu bermasyarakat karena tadi manusia itu membutuhkan interaksi dengan yang lainnya ya untuk mencapai tujuan, untuk memenuhi tadi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan fisik ya maupun juga kebutuhan yang sifatnya naluri. Nah, di dalam masyarakat itu akan menjadikan masyarakat itu memiliki corak yang khas ya. Maka di dalamnya yang menentukan itu pemahaman dan pemikiran. Makanya ada istilah nanti masyarakat Islam, masyarakat sekuler, masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, ya. Itu kaitannya dengan ya tadi pemahaman dan pemikiran di antara mereka yang dilahirkan ya eh, baik sebagai sebuah konsensus ya maupun juga ya mengadopsi dari sebuah keyakinan. Ya. Jadi intinya kalau kita lihat ya, ya masyarakat itu bukan hanya kumpulan individu. Ya. Jadi masyarakat itu kesatuan manusia yang di dalamnya ada pemikiran, perasaan, dan aturan atau sistem yang diterapkan. Maka tanpa sistem, tanpa kesatuan ketiga hal tersebut, tidak ada hubungan yang sifatnya kohesif, yang permanen, gitu kan. Nah, jadi intinya yang kedua ya bahwa ya asal manusia itu bukan individualisme. Justru asal kehidupan manusia ya. Itu yang kedua ya. Ini yang ketiga, kekeliruan individualisme ya. Ya. Jadi kali lagi berarti ada tiga ya. Pertama tadi eh, bahwa individualisme ya itu lahir karena ada hak-hak alami di dalam diri manusia, itu faktanya tidak ada. Hak alami itu, hak kodrati itu sesuatu yang sifatnya khoyali. Ya, itu yang pertama itu kan. Yang kedua, faktanya bahwa manusia itu bukan makhluk individual. Ya, faktanya manusia itu makhluk sosial. Sejak awal justru mereka hidup bermasyarakat. Kenapa? Karena nggak bisa mereka kemudian hidup sendiri, gitu. Nah, yang ketiga, kekeliruan faham individualisme ini, ketika kemudian individualisme itu kemudian dipegang, dijalankan, ya, di tengah-tengah masyarakat, itu akan senantiasa melahirkan konflik yang terus-menerus. Ya. Kenapa filosofi individualisme itu melahirkan konflik yang terus-menerus kalau kita lihat? Karena nanti, ya, faktanya kalau kita lihat, ya, eh filosofi individualisme ini itu menggambarkan individu dalam upaya yang gigih untuk menjaga dirinya itu kan. Kemerdekaannya, hak untuk memiliki dirinya sendiri serta keputusannya. Karena takut larut dalam identitas kolektif yang dipaksakan kepadanya. Itu teorinya itu kan. Sehingga kalau seperti ini itu kan, yaitu dengan filosofi individualisme tersebut, maka di tengah-tengah masyarakat itu akan muncul, yaitu yang disebut dengan di konflik secara filosofi akan melahirkan ya individu yang sifatnya itu seolah atau mistik. Apa yang disebut dengan individu atau mistik ya. Tadi individu itu dianggap musuh bagi yang lainnya. Kenapa? Karena seolah saling mengancam. Padahal faktanya itu kan masyarakat individu itu harus melahirkan kerjasama untuk saling mencapai tujuan. Tapi dengan individualisme justru yang dimunculkan itu permusuhan. Nah, sehingga yang kedua itu memunculkan konflik individu dengan kelompok. Kalau tadi individu dengan
individu, ini kan, dianggap musuh, ini kan, ketika eh, didasarkan pada faham individualisme. Yang kedua, konflik itu antara individu dengan kelompok. Kenapa? Karena menganggap kelompok itu akan membatasi hak-hak individu, itu kan. Sehingga dalam individualisme melihat bahwa di dalamnya itu ada pertentangan secara intrinsik, ya, secara internal antara individu satu dengan individu yang lainnya. Maka yang ketiga, pilihannya ketika ada pertentangan, ada eh, istilahnya itu kebutuhan juga pada saat yang sama, maka pilihannya itu kan individualisme atau kolektivisme. Nah, tapi kan ketika mereka menganut individualisme, mereka menganggap bahwa nilai tertinggi itu ada pada individu, maka mereka akan istilahnya mengusung kebebasan individu dan mengabaikan itu kepentingan kelompok. Nah, ketika kemudian tadi mengedepankan kepentingan individu yang kemudian mengabaikan kelompok, maka yang terjadi tadi di dalam masyarakat itu nasa terjadi konflik persaingan yang tidak sehat, ya kan? Nah, sehingga akhirnya kalau kita lihat, ini bisa kita saksikan kan dampak individualisme dalam sistem kapitalis, ya. Masyarakat kapitalis itu mengklaim individu bekerja untuk kepentingan sendiri, ya. Dan ini akhirnya apa? Ya secara otomatis menancapkan kecenderungan individualisme fokus pada hak dan kebebasan sebagai entitas yang terpisah. Sehingga interaksi di antara mereka bukan kerjasama. Interaksi itu ada interaksi karena ada kemanfaatkan. Ya. Hubungan yang dibentuk itu kan akhirnya hubungan manfaat. Kalau tidak ada manfaat, mereka tidak akan melakukan hubungan interaksi. Pada akhirnya menghasilkan keterasingan, menghasilkan egoisme, hilangnya rasa kebersamaan, bahkan pada akhirnya kita lihat individualisme itu mereduksi nilai keluarga. Nggak peduli lagi gitu kan terhadap keluarga. Ya, ini kita saksikan. Di Barat itu kan anak tidak peduli terhadap orang tua. Ya, di saat tua itu kan ketika tidak yang bisa diharapkan lagi. Nah, ini saya lihat ya kan. Nah, lalu bagaimana terakhir pandangan Islam? Ya. Jadi ini menarik kalau kita lihat Islam memandang ya bahwa masyarakat itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi ketika individualisme gagal menyelesaikan masalah, bahkan tadi melanggengkan konflik ya. Padahal kalau kita lihat masyarakat sejatinya itu terdiri dari individu ya yang itu kemudian menyatu. Maka Islam memandang bahwa masyarakat itu sebagai kesatuan utuh dengan bagian-bagiannya. Jadi tidak dilepaskan. Ada individunya, ya, tapi dia tidak bisa terpisahkan dari kesatuan itu. Tidak bisa dilepaskan. Nah, Islam menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Antara individu dengan masyarakat itu digambarkan dalam pandangan Islam ibarat tangan yang itu merupakan bagian dari tubuh. Maka kalau kita lihat gambaran Islam ya, tentang masyarakat, kumpulan individu ya, dalam hadis itu disebutkan salah satunya itu nanti ada hadis yang kedua ya, menggambarkan bahwa masyarakat, individu dan masyarakat itu ibarat tangan yang dengan tubuh, itu kan tangan dengan tubuh itu nggak mungkin terjadi konflik. Justru yang ada itu harmonis, kerjasama. Masing-masing punya tugas ya untuk satu tujuan yang sama gitu kan. Nah, ini yang terjadi gitu kan. Nah, dari mana kita bisa melihat bahwa Islam memandang bahwa masyarakat itu kumpulan individu, ada individunya, tapi tidak terpisahkan dari keseluruhannya, ya. Dengan analogi tadi, tangan merupakan bagian dari tubuh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kita bisa lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu kan. Rasul menyebutkan al-muslimuna karojulin wahidin. Inistas ka'ainuhu istaka kulluhu.
Wa inistaka ra'suhu istaka kuluhu. Jadi gambaran masyarakat muslim ya di dalam hadis ini kan luar biasa. Rasul menyebutkan orang muslim itu seperti seorang laki-laki. Ya. Ya. Inistas ka'ainuhu, jika matanya sakit, maka semua tubuhnya merasakan sakit. Gitu kan. Jadi nggak ada katanya mata sakit, tangan mengatakan puas, itu kan lo sakit. Enggak, pasti merasakan. Kepalanya ikut pusing gitu kan. Badannya ikut panas gitu kan. Begitu juga ya. Wa inistas suhu istakak kuluhu. Ketika kepala pusing gitu kan, sakit, maka seluruh tubuh juga ikut merasakan. Kaki misalnya di kompromi istirahat dan sebagainya. Nah, ini saya kira pandangan yang sangat menarik ya dan memang ini sesuai dengan fitrah manusia. Jadi di dalam Islam maka individualisme itu betul-betul bertentangan dan kita sudah jelaskan secara realitas ya paham-paham individualisme tadi ya dengan tiga tiga pertentangannya secara fakta dan secara Islam ya maka wajar kalau kita saksikan hari ini kehidupan Barat yang mengusung paham individualisme bukan ketenangan masyarakat yang didapatkan, tapi kerusakan, ya, permusuhan ya, di antara mereka. Nah, nah terlebih lagi kalau kita lihat ada hadis lagi yang menarik kalau kita lihat hadis ya yang diriwayatkan oleh saya lupa periwayatnya Abu Daud kalau nggak salah dari Nu'man bin Bashir ini menggambarkan bagaimana interaksi individu di tengah-tengah masyarakat. Nggak ada yang namanya kebebasan individu itu. Ya. Ini saya kira perumpamaan yang sangat indah itu kan. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Masalul qaimi ala hududillah wal waqi'u fiha kamasali ala safinah." Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Fakana alladziina fi asfaliha idastaqaw minal ma' marru ala man fawqahum. Faqalu law anna kharaqna fi nasibana kharqan wa lam nu'ti man fawqana. Ya, ya apa? In yatrukuhum wa ma'aradu halaku jami'an. Jadi perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran. Jadi orang yang ini kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar sekaligus juga tidak ada yang namanya kebebasan individu. Ya kan? Jadi jadi tidak ada individualisme, gitu kan. Yang ada itu adalah tadi kepentingan bersama. Tapi individu bisa memenuhi kepentingannya, ya. Tapi tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Jadi digambarkan perumpamaan orang-orang yang mengingkari ya kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran. Artinya mengingkari kemungkaran itu mencegah orang berbuat mungkar atau orang yang justru membiarkan orang yang lain berbuat mungkar itu digambarkan dalam hadis ini bagaikan satu kaum yang berada di dalam sebuah kapal. Jadi fa'asoba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaliha. Ada seorang yang tinggal di kapal itu bagian atas kapal, bagian bawah kapal, gitu kan. Nah, fakan alladzina fi asfaliha idastaqau minal ma ya. Maka jika orang yang tinggal di atas tadi dan dia membutuhkan air ya, sorry, bagian yang di bawah itu membutuhkan air, dia naik ke atas, itu kan. Artinya biasanya air itu ada di atasnya. Kemudian dia berkata secara simpel, nih kan. Nah, kalau misalnya kita lobangi aja, kita butuh air, lobangi aja perahu ini, ya. Lobangi perahu itu supaya kita tidak naik ke atas. Maka ketika orang-orang yang ada di bawah berpikir seperti itu, butuh air, lobangi aja kapalnya, orang yang di atas kemudian membiarkan, nah ini. Maka kata Rasulullah, kalau dibiarkan orang melubangi kapal dengan alasan
supaya tidak merepotkan orang di atas ketika ngambil air, maka kapal tersebut akan karam, akan tenggelam. Kenapa? Karena air masuk. Tapi sebaliknya, kalau orang atas itu mencegah ya orang yang bawah untuk melubangi kapal ketika ngambil air, maka akan selamat semuanya. Ini saya kira eh, perumpamaan yang luar biasa indahnya ya. Kehidupan sosial, kehidupan masyarakat di dalam Islam ya. Walaupun dalam konteks ini sebenarnya fokusnya kepada orang yang melakukan maksiat dan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, tapi dari sini juga kita bisa melihat di situ tidak ada yang namanya individualisme, ya kan? Fakta. Kenapa? Karena kalau individualisme dibiarkan itu akan merusak masyarakat secara keseluruhan. Bukan pelaku maksiatnya aja itu kan yang rusak, tapi masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini saya kira ya poin-poin yang dijelaskan di dalam buku ini ya, kenapa individualisme itu yang merupakan pilar peradaban barat, salah satu pilar pemikiran peradaban barat itu rusak dan merusak gitu kan. Tadi sudah kita jelaskan ya, ya 3 poin ya yang bukti kerusakan individualisme sebagai pilar peradaban pemikiran barat ya. Pertama tadi tidak ada hak kodrati ya atau hak alami itu sifatnya khoyaliyah. Yang kedua asalnya manusia itu memang hidup manusia sosial bukan manusia individualisme, dan yang ketiga paham individualisme hanya melahirkan konflik yang terus-menerus di tengah-tengah individu yang ada di tengah masyarakat tersebut. Islam kemudian memberikan gambaran yang luar biasa. Tidak ada individualisme di dalam Islam, tapi hak-hak individu diakui di dalam Islam. Ya, menganggap bahwa antara individu dengan masyarakat itu seperti bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Itu barangkali ya, Mas Baskoro, ya, Saudara Baskoro yang bisa saya paparkan terkait dengan topik ya kritik terhadap faham individualisme ya secara realitas maupun menurut pandangan Islam ya terkait dengan paham individualisme yang merupakan salah satu pilar peradaban Barat. Saya kembalikan ke Mas Norman. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustadz. Kita telah dipaparkan atau dijelaskan terkait seputar memahami kritik terhadap konsep terpenting peradaban Barat, yaitu individualisme. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung raise hand saja to the point pertanyaannya, atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, bisa juga kirimkan ke kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Izin Oke, bertanya, ada yang Kak. bertanya? Silakan. Kalau nggak ada ya kita tutup aja, Ustaz. Mungkin satu pertanyaan, Ustaz. Oke. Mengenai individu atau mistik. Individu dianggap sebagai musuh individu lainnya. Dalam bermasyarakat, kita tahu ada konflik misalnya antara tetangga, Ustadz. Bagaimana mengatasinya ketika ada konflik individu atau mistik itu, Tad? Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau kita lihat dalam konsep Islam ya, individu dengan individu yang lain itu kan konsepnya itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu kan.
Dan ketika kemudian terjadi konflik ya tinggal bagaimana kita melihat ya sumber konflik itu apa. Kita lihat kan sumber konflik itu apakah salah pemahaman ya atau komunikasi yang kemudian tidak sampai gitu kan atau memang salah satu melakukan pelanggaran terhadap yang lainnya gitu kan. Nah, tinggal dicari aja penyebab penyebab konflik tadi ya. Karena memang faktanya tidak bisa dipungkiri bahwa karena manusia itu punya perasaan, pemikiran, ya kan. Maka ya pasti ketika berinteraksi ya, kemudian ada komunikasi yang kemudian tidak pas, itu kan, miskomunikasi, atau memang juga karena memang ada egoisme, kezoliman dari satu pihak, ya itu akan terjadi konflik, gitu kan. Atau menganggap tadi dia saingan, menganggap yang lain itu rival, ya, ya pasti akan terjadi konflik. Makanya Islam sangat-sangat indah, gitu kan. Ya. Jadi supaya tidak menimbulkan sikap tadi ya istilahnya itu persaingan di dalam Islam itu yang dikedepankan itu fastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bukan berlomba-lomba untuk berbuat kejahatan ya atau berlomba-lomba untuk memenuhi ego pribadi ya. Makanya kan dalam ayat Al-Quran disebutkan ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, ya, maka akan melahirkan tadi fastabikul khairat itu kan tolong menolong dalam kebaikan itu salah satunya. Tapi kalau tolong menolongnya dalam kejahatan, ya itu akan melahirkan sikap yang saya kira eh, permusuhan, ya, dan juga menimbulkan eh, konflik di tengah-tengah masyarakat. Tapi bukan berarti konflik itu nggak akan ada, pastilah ya. Konflik itu akan ada ya. Cuman bagaimana ketika konflik itu ada kita menyelesaikannya. Nah, tinggal dicari aja kan sumber konfliknya apa. Apakah miskomunikasi? Kalau miskomunikasi ya tinggal disampaikan aja sehingga kemudian tidak ada miskomunikasi. Kalau ada kedoliman ya berarti yang orang yang dolim diingatkan gitu kan. Kalau ada kelalaian orang yang lalai kemudian diingatkan. Nah, itu saya kira untuk mengatasi konflik ya yang muncul dari individu yang satu dengan individu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, syukron Ustadz. Barangkali ada closing statement. Baik, itu saya kira cukup ya. Tinggal nanti kalau ada pertanyaan ya itu ditampung aja nanti minggu depan ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing, bisa diskusi. Harapan saya pertemuan ini bukannya sekedar mendengarkan ya, tapi juga proaktif juga dari Bapak Ibu sekalian supaya sharing ya. Karena bisa jadi pemahaman saya terhadap buku ini juga keliru gitu kan. Nah, itu kan kalau keliru harus diluruskan. Atau ada yang belum saya sampaikan, itu kan harus ditanyakan ya kan. Nah, tapi ya kalau memang tidak ada, ya mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ya bisa dipahami itu kan ya. Jadi insya Allah eh, dua kali pertemuan lagi ya, buku ini akan kita tuntaskan. Yang nanti minggu depan kita bahas liberalisme dan terakhir nanti penutup ya, epilog lah, semacam epilog dari buku ini bagaimana solusi ya secara eh, global dalam sistem Islam. Itu barangkali ya, Ustaz Dorman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.